Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengkaji tentang ikhfa syafawi, ya. Sekarang kita masuk kepada idgham mimi. Hukum yang kedua dari hukum mim sukun adalah idgham mimi. Ya. Nah, idgham mimi ini nama lainnya adalah idgham mutamathilain. Ya. Kemudian idgham syafawi. Jadi ada 3 penamaan idgham mimi, ya. Kenapa dikatakan mimi? Karena pertemuan 2 mim. Pertemuan 2 mim, mim sukun bertemu dengan mim. Dinamakan dengan idgham mutamathilain karena mutamathilain artinya sama. Ya, yaitu 2 huruf yang sama. Yang sama apa? Makhraj dan sifatnya. Ya. Jadi idgham mutamathilain dikatakan mutamathilain. Mutamathilain itu artinya 2 huruf yang sama apanya? Makhraj dan sifatnya. Kemudian dinamakan idgham syafa karena memang dari apa? Kedua bibir. Karena mim itu dari kedua bibir, makanya dinamakan syafawi, seperti itu. Idgham yaitu memasukkan, atau bahasa mudanya meleburkan. Bukan meliburkan, meleburkan. Nah, sesuatu, ya, meleburkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu namanya idgham. Meleburkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Seperti apa contohnya? Seperti, ya, meleburkan antara apel dengan alpukat dalam satu blender. Nah, jadi lebur dia kan, seperti itu, ya. Nah, jadi jusnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini arti dari idgham, dan ini sudah kita pelajari. Jadi idgham secara singkat adalah lebur. Membacanya dengan lebur. Ya. Dalam hal ini yaitu masuknya mim sukun, yaitu meleburnya mim sukun pada mim berharokat setelahnya. Nah, disebut mimi karena keduanya sama-sama huruf mim. Mim sukun ketemu apa? Mim. Dengan sebab itu pula disebut sebagai idgham tadi apa mutamatsilin? 2 huruf yang sama apanya? Aywa. Dan termasuk idgham yang coba antum masih ingat gak idgham kamil? Hah? Nah, sempurna maksudnya lawannya kan idgham nah itu apa? Nakis itu karena faktor apa? Masih ingat gak? Salah satunya saja yang paling mudah. Dengung. Jadi kalau ada gunnah itu berarti dia naqis, bukan kamil, seperti itu. Jadi kamil itu apa? Kalau tidak ada dengung, yaitu tidak ada dengung. Sama satu lagi apa? Yaitu to tidak bertemu dengan tak, seperti itu. Atau sebaliknya. Ya. Jadi to tidak bertemu dengan ta. Karena kalau to ketemu dengan ta, dia idgham nakis juga, seperti itu. Nah, intinya apa? Intinya cara membacanya adalah disertai dengan dengung. Kalau lebur itu jelas karena dua hurufnya sama, makanya pasti lebur.
ya. Namun cara membacanya perlu disertai dengan dengung seperti itu. Nah, dan ini idgham mimi sangat mudah. Kenapa? Karena tinggal apa? Tinggal dibaca mim saja. Namanya juga mim sukun ketemu apa? Ketemu mim seperti itu. Nah, bisa difahami ini? Baik, sebelum kita masuk ke latihan ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jadi kamil, idgham kamil adalah apa? Yaitu meleburnya sempurna. Sifatnya tidak tersisa sedikit pun. Jadi ketika diidghamkan, itu sifatnya habis total, hilang total. Contohnya banyak sekali. Ya, contoh dari idgham kamil. Apa? Semua yang tidak ada dengung. Contohnya misalnya dalam alif lam syamsiyah. Misalnya asy-syamsu. Asy-syamsu. Di sini apa? Lam melebur ke shin. Di sini kan asalnya kan lam sama shin menjadi apa? Ash. Tersisa enggak sifat dari lam di sini? Tidak ada karena hilang total dia. Itu namanya idgham kamil. Ya, idgham kamil seperti itu. Jadi sifatnya betul-betul hilang total. Itu namanya idgham kamil. Nah, tapi kalau disertai dengan dengung pasti dia nakis. Pasti dia nakis. Makanya contohnya misalnya wailul likulli. Wailulli. Lulli. Itu apa? Tanwin melebur ke huruf lam. Apakah nunnya masih tersisa? Pengucapan nunnya masih tersisa? Karena kan tanwin itu asalnya nun sukun. Apakah baca wailunli atau wailulli? Berarti nunnya masih tersisa enggak sifatnya? Nah, itu namanya kamil. Enggak, apa namanya? Jadi kalau dia apa namanya tanpa disertai dengan dunna namanya bila gunna. Nah, tidak apa? Jadi idgham bila gunna itu tidak hanya lamro. Ya. Maksudnya apa namanya sudah kita pelajari dulu ya yang tentang itu. Jadi apa saja yang idghamnya tanpa dengung itu namanya idgham bila gunna. Contohnya fama robi, bisa di sini enggak di sini coba. Ini mim sih ya. Contohnya kayak fama robi hati. Misalnya coba dibuka dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini halaman 3. Al-Baqarah ayat 16. Ya. Nah, yang paling bawah sendiri itu sudah ketemu. Fama robi hati. Nah, di sini ada tak sukun ketemu apa? Tak. Ya, dan dia idgham. Apakah disertai dengan dengung? Maka ini namanya idgham bila gunnah, seperti itu. Jadi selama ini yang kita fahami, idgham bila gunnah itu kalau ketemu lam sama ro. Tapi dulu pernah kita itu kan catat itu. Jadi semua idgham yang tidak ada dengungnya namanya idgham bila gunnah. Contohnya kayak tadi asy-syamsu misalnya. Ini kan idgham kan? Apakah ada dengungnya? Berarti apa? Idgham bila gunnah, seperti itu. Ya. Nah. Seperti itu. Nah. Apa perlu diulangi lagi masalah idgham yang panjang itu? Nanti aja ya. Perlu? Sudah itu. Udah kembali lagi. Seperti itu. Jadi pokoknya semua idgham
yang tanpa disertai dengan gunnah namanya bila, dan itu bukan hanya terjadi pada mim sukun atau nun sukun tapi semuanya. Selama dia idgham maka lihat, kalau pakai gunnah maka bigunnah, kalau tidak maka bila gunnah. Karena begini, hukum itu sebenarnya antara dua. Kalau enggak idhar idgham. Kalau enggak idhar idgham. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya kaifa fa'ala dalam surat apa namanya Al-Fil misalnya. Kaifa fa'ala fa. Ini idhar atau idgham? Idhar karena jelas. Kalau begini kaif fa'al idgham apa? Nah, gitu. Maksudnya itu dalam apa bacaan yang lainnya seperti itu ya. Untuk mempraktikkan apa namanya antara idhar sama idgham. Jadi bacaan itu kalau enggak idhar ya idgham. Selama dia tidak lebur dikatakan idhar. Contohnya alhamdu al-ha idhar atau idgham? Idhar. Hamdu idhar atau idgham? Idhar. Pokoknya yang enggak lebur itu semuanya adalah idhar, seperti itu. Berikutnya ar-rahman. Alif, lam sama ra menjadi ar. Berarti idhar atau idgham? Nah, gitu. Idgham apa? Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi idhar idgham itu apa? Bukan hanya pada hukum nun sukun tanwin atau mim sukun. Selama ini kan difahami bahwa idhar idgham itu hanya pada nun sukun tanwin atau mim, padahal tidak. Semua bacaan yang tidak lebur namanya idhar. Jadi seringnya dua ini. Adapun ikhfa itu jarang. Kalau enggak idhar idgham. Nah, dalam Al-Fatihah hanya ada dua, idhar sama idgham, enggak ada ikhfa. Yang enggak ada ikhfa. Contohnya maliki idhar atau idgham? Idhar kan gitu. Yaumi idhar atau idgham? Idhar, jangan ragu-ragu antum. Bukan cuma komari samsiah. Kayak apa kayak misalnya maliki, apakah ada komari samsiah? Kan enggak ada. Kan ma jelas apa lebur ini? Ini kita baca ma jelas atau lebur? Jelas. Li jelas atau lebur? Jelas. Ki jelas atau lebur? Kan gitu. Nah, baru yaumi jelas atau lebur? Jelas. Kemudian ad-din. Baru dia naik dalam ketemu dal. Jelas atau lebur? Lebur, nah gitu. Iya, betul. Seperti itu. Misalnya taro, idhar. Seperti itu. Misalnya fa'ala, idhar. Seperti itu. Hah? Iya. Pokoknya semua yang nggak lebur itu namanya idhar. Udah gitu aja. Apa saja, bacaan apa saja. Ya. Kalau misalnya assalamu. Assa. Lebur atau apa? Idhar atau idgham? Idgham. Lamu. Nah, gitu. Jadi, ya kosakata itu kalau enggak idhar ya idgham. Ya sama. Pokoknya kalau yang enggak lebur udah idhar, jangan ragu-ragu. Contohnya ihdina. Ihdina ada yang lebur enggak di sini? Enggak ada, berarti apa? Nah, itu. Seperti itu simpelnya. Ya. Nah. Jadi banyak orang memahami istilah idhar, idgham itu hanya pada apa? Non sukun, tanwin atau mim sukun. Padahal tidak. Semua bacaan yang bacanya enggak lebur itu namanya idhar. Bisa difahami? Bismi, idhar atau idgham? Idhar, seperti itu. Millah, idgham, seperti itu. Ayo, seperti itu. Nah, bisa difahami ini? Nah, seperti itu. Tentang masalah apa?
idhar idgham. Makanya ya makanya ketika bacaan itu nggak bisa diidhar, nggak bisa diidgham, muncullah istilah yang apa itu ikhfa berarti itu. Jadi ya samar. Jadi kalau nggak bisa diidhar itu diidgham, nggak bisa diidgham diidhar, nggak bisa dua-duanya baru ke gitu. Makanya tuh masih ingat kan yang apa namanya yang pengecualian idgham biguna apa? Ada masih ingat 4 kosakata? Dun, kin, kinwan, sin, wan, sama bun. Ini kan apa? Harusnya kan buiyan kan gitu harusnya. Nah karena diidgham nggak bisa dipindah ke idhar lagi kan gitu. Gitu. Nah jadi kalau nggak bisa idgham idhar, nggak bisa idhar nggak bisa dua-duanya baru ke ikhfa gitu. Simple kan berarti itu. Nah. Kenapa itu di Apa? Idghamkan. Kenapa dia nggak diidghamkan? Karena idgham itu berlaku pada 2 kosakata. Sedangkan ini dalam 1 kosakata seperti itu. Nah, betul. Kepada istilah kamil dan nakis, bukannya kamil itu bila guna dan nakis itu diguna. Jadi apa namanya? Tidak semuanya Pak, tidak semuanya kamil ya. Itu masuknya ke biguna atau bila guna. Nah, jadi begini, ada istilah pertama kan ada istilah mutamatsilan, mutajanisan, riban ya kan. Nah ini apa? Ini dilihat dari segi apa? Idgham dari segi makhraj dan sifatnya. Kalau antara huruf yang diidghamkan dengan huruf setelahnya itu makhraj dan sifatnya sama, berarti mutamathilan. Kalau makhraj dan sifatnya itu berbeda, maka antara mutaqariban atau mutajanisan. Kalau mutajanisan itu makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Kalau mutaqariban dulu ini. Jadi biar antum mudah ya. Biar ini antum mudah saja. Biar antum mudah membedakan antara mutamathilan, mutajanisan sama mutaqariban. Kalau mutaqariban ya, mutaqariban itu hanya berlaku pada apa? Nun sukun setelahnya bertemu mawar layu. Nun sukun setelahnya bertemu dengan apa? Mawar layu. Nun sukun setelahnya bertemu dengan mawar layu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah semuanya apa? Semuanya adalah idgham mutaqaribain. Nah. Baik. Saya udah lama pernah enggak merujuk tajwid ini semenjak saya sudah enggak serak dengan dengan guru saya itu jarang merujuk tajwid sekarang itu. Seperti itu. Nah, makanya Pak Santo mengingatkan jadi ingat kembali gitu kan. Nah, jadi pertama tadi nun sukun ketemu mawar layu. Kemudian yang kedua alif lam syamsiyah. Nah, atau lam syamsiyah. Kemudian yang ketiga adalah qaf ketemu kaf, qoki. Qaf ketemu kaf. Dan yang terakhir lam ketemu ro. Jangan dibalik ya. Lam ketemu ro. Mim waw ro lam ya. Mawar layu. Nah. Disingkatnya seperti itu biar mudah.
Nah, sedangkan yang mutamathilan itu apa? Huruf yang pertama dengan yang kedua sama. Mim ketemu, mim, ba ketemu, ba. Tadi apa? Tadi yang di sini robihat tak ketemu. Nah, itu. Jadi gampangnya gitu. Jadi kalau mutamathilan itu apa? Kan dikatakan makhraj dan sifatnya itu apa? Sama gitu kan. Kenapa? Karena memang hurufnya sama. Gitu. Jadi huruf yang dileburkan dengan setelahnya itu sama, hurufnya satu. Tak ketemu tak, mim ketemu mim, ba ketemu ba, seperti itu. Ya. Kemudian, nah berarti apa? Berarti selain ini masuknya ke mutaja nisain. Selain ini masuknya ke mutaja nisain. Ya. Atau masih ingat enggak? Makhrajnya to itu sama apa aja? To, delta. Nah, oh ya, kenapa kan sudah kita berikan singkatan ya? D itu. Nah, jadi kalau mutajenis apa? Pertama D itu T. Kemudian sa, dha, dho. Sa, dha, dho. D itu T sama sa, dha, dho. Ada apa dengan D itu T sama sa, dha, dho? Gini, diputar aja. Tak ketemu to ketemu ta, dal ketemu tak ketemu, gitu. Tinggal gitu aja. Jadi dari D to T ini apa diputar? Apa? Tak ketemu dal ketemu tak ketemu to ketemu. Yang nggak bisa apa? Dal ketemu to, yang nggak bisa itu. Jadi yang nggak bisa apa? Dal ketemu to atau to ketemu, nggak bisa. Tapi kalau tak ketemu to, bisa. To ketemu tak, bisa. Dal ketemu tak, bisa. Tak ketemu dal, bisa. Seperti itu. Jadi istilahnya dari D to T ini dia apa diputar putar dia apa dikawinkan kan gitu. Kecuali apa? To ketemu dal sama dal ketemu, ini yang nggak bisa. Baik, nah, coba tadi apa D itu yang nggak bisa apa tadi? Dal ketemu to atau sebaliknya, selainnya bisa. Tinggal dijodoh-jodohkan aja gitu. Nah, kemudian tadi sa ketemu sa dal do apa? Yaitu sa ketemu zal sama zal ketemu do. Udah itu aja. Kalau ini beda. Kalau ini nggak bisa apa dibolak-balik nggak bisa. Jadi sa dal do cuma dua saja. Sa ketemu zal ketemu do. Seperti itu. Ya, za ketemu do. Idh zalamu. Sama sa ketemu zal. Nah, sa ketemu zal. Jadi sa ketemu zal ketemu do. Berarti itu. Nah, yang terakhir apa? Ba ketemu mim. Yang dibalik loh ya, ba ketemu mim. Seperti itu. Nah sekarang apa namanya? Ini kan kita apa namanya nggak minta antum untuk menghafalkan huruf-huruf ini. Jadi ketika anak tanya, antum bisa nyontek kan gitu. Gak usah khawatir nyontek antum, gak usah takut nyontek. Nah, coba sekarang faman ya'mal. May ya'mal. Nun ketemu apa? Ya. Masuknya kemana coba? Apa masuknya ke mutaqaribain, mutajanis atau itu mutamathilain? Mutaqaribain. Ya, coba satu-satu ini biar ini. Nah, satu-satu ya. Baik. Coba misalnya mil ladunhu. Min asalnya min ladunhu. Nun ketemu lam. Mutaqaribain. Baik. Kemudian Masudiro lan numidda nun ketemu nun ketemu nun berarti hurufnya apa? Sama. Nah, berarti apa? Apa itu? Apa? Ayo yang hurufnya sama.
Itu antum yang apa makhraj sama sifatnya sama, antum ganti aja hurufnya sama seperti itu. Mutamathilain seperti itu. Jadi kalau hurufnya sama nun nun, mim mim, ba ba, ta itu mutamathilain. Seperti itu. Nah, jadi lan numidda itu mutamathilain. Coba satu lagi, misalnya mir rabbihim. Nun ketemu ro. Itu maksudnya kemana? Mutamathilan atau mutaqariban? Mutaqariban seperti itu. Nah, berikutnya Mas Arif. Nakhluqkum. Wah, mutaqariban tuh, Masya Allah. Kemudian, Masya Allah. Nah, sekarang Mas Labib. Misalnya, tarmihim, bukan tarmihim, tapi apa itu? Apa itu yang apa namanya? Di sini misalnya mem ketemu apa namanya? Nah, yakni annahum muhtadun. Mim ketemu mim. Mutamathilan. Taib. Kemudian Mas Lasmin misalnya yalhath dzalik, dibaca yalhath dzalik. Mutajanisan. Taib. Nah, berikutnya Mas Beni misalnya asqalad da'awa, tak ketemu dal, mutajanina seperti itu. Itu dari segi apa? Makhraj dan si. Nah, berikutnya dari segi apa? Dari segi harokat. Dari segi harokat, yaitu apa? Maksudnya yang dileburkan dengan yang dileburkan jika sama-sama berharokat namanya kabir. Namanya kabir. Idgham kabir namanya. Tadi. Nah, makanya gini. Makanya ketika orang belajar mutamathilan, kemudian kabir, nganggapnya ini idgham baru. Padahal bukan idgham baru, tapi memang apa? Sudah rangkaian dari idgham, sudah satu paket. Nah, jadi ketika membahas idgham, makanya kalau kemarin saya jadi bikin buku gitu kan. Makanya pembahasan idgham tidak saya pisah seperti ini. Jadi ketika misalnya membahas idgham, maka saya akan rinci itu langsung semuanya. Idgham dari segi makhraj dan sifat mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban. Kemudian dari segi harokat, maka kabir sama sogir. Dari segi sempurna atau tidaknya kamil sama dari segi ada dengung apa tidak biguna sama bila, seperti itu. Nah, jadi jadi satu paket. Nah, maka ketika pembahasan itu dipisah, maka orang menganggap ini idgham versi padahal sama. Jadi istilahnya begini, ketika saya ditanya misalnya, atau ada seseorang namanya misalnya Muhammad Nur Rahman misalnya. Muhammad Nur Rahman. Ketika dia ditanya, nama antum siapa? Maksudnya nama lengkap antum siapa? Dia cuma jawab Muhammad. Pas apa tidak? Tidak. Maka sama ketika ini di sini ada idgham apa? Dia cuma menjawab idgham bigun, maka sama kayak tadi, dia jawabnya belum sempurna. Belum menyebutkan namanya secara harusnya tadi misalnya kayak fa may ya'mal, ada idgham apa di sini, maka dari segi makhraj dan sifat apa? Mutaqaribain atau mutaqariban. Dari segi harokat, yaitu dia shagir. Kemudian karena ada dengungnya berarti nakis, maka bigun seperti itu. Jadi lengkapnya mutaqaribain, shagir, nakis, bigun seperti itu. Nah, itu lengkapnya. Kayak orang ikraf.
Beda. Kalau ngirob apa beda? Jadi kalau sogir kabir ini gampang. Sogir kabir ini gampang. Yang kabir cuma ada 2 saja. Yaitu makanni seperti dalam surat Al-Kahfi, sama lata manna itu. Cuma 2 ini aja. Selain 2 ini semuanya sogir, gampang. Cuma 2 aja yang kabir. Bukan makan mie. Makanni dalam surat Al-Kahfi itu makanni sama la ta'manna itu. Nah, banyak pendek makanni. Nah, la ta'manna. Manna. Seperti itu. Nah, itu dia. Nah, berarti fa may ya'mal sogir atau kabir? Sogir, nggak usah mikir, antum langsung sogir. Nah, itu kayak tadi lan numidda sogir atau kabir? Ah, udah berarti itu. Gampang toh. Nah, kemudian tadi baru apa? Dari segi kesempurnaan atau tidaknya kamil sama semuanya kamil karena nakis kalau ada 2 apa? Gunna sama tok ketemu tak, udah itu aja. Tok ketemu tak. Ya cuma 2 saja ini. Gunna sama tok ketemu tak. Selebihnya kamil. Nakis itu kan ada 2 ini. Gunna sama tok ketemu tak. Berarti fa may ya'mal nakis atau kamil? Fa may ya'mal nakis atau kamil? Nakis karena kan ada dengung kan gitu. Nah, berarti itu ya. Nah, karena ada dengung. Berarti kalau nggak ada, berarti semuanya kamil. Jadi dengung sama tok ketemu tak saja. Nah, kemudian yang terakhir biguna sama bila guna seperti itu. Coba satu-satu ya sebelum kita sholat ya. Nah, yang di sini udah komat atau baru adzan? Sama beradzan juga ya? Baru juga kan? Taib. Berarti pas insyaallah ya. Nah, atau yang sudah saya tanya boleh keluar dulu silakan. Untuk Untuk ke masjid. Taib. Nah, Mas Ihsan. Nah, contohnya asyamsu. Mutaqariban, mutajanisan atau mutamathilan? Mutaqariban, taib. Berikutnya, sogir atau kabir? Sogir. Kamil atau nakis? Kamil. Biguna atau bilaguna? Bilaguna, taib. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Fadal, kalau antum mau ke masjid dulu. Taib. Mas Sudiro. Contohnya misalnya mawwujida nun ketemu waw, mutaqariban, sogir atau kabir? Nah, nggak usah mikir kalau ini kan kabir cuma tadi. Sogir, baik. Kemudian ada dengungnya, ada dengungnya, mau biguna berarti nakis atau kamil kalau ada dengungnya itu. Atau boleh lihat nggak fadhal. Dengungnya itu Nakis berarti setelah itu biguna atau bilaguna? Coba diulangi berarti pertama tadi kemudian sogir atau kabir? Sogir, nakis atau kamil? Nakis, biguna atau bilaguna? Nah itu. Gitu. Sudah paham sekarang Mas Sudiro? Jadi atau nggak apa-apa sambil lihat, nggak apa-apa, nyontek nggak apa-apa. Ini bukan ulangan. Nah, berarti itu, Masya Allah. Nah, coba nanti setiap pertemuan sebelum kita mulai, coba ini kita tes lagi. Maksudnya, jadi biar ngelotok, biar di luar kepala seperti itu. Kalau pertama kagok gitu wajar, namanya juga baru pertama seperti itu. Jadi nanti setiap pertemuan
kita akan ulang akan ini langsung saya tanya gitu ya. Langsung bunyi mutamathilan atau seperti itu. Ya, jadi antum nanti persiapan di rumah seperti itu ya. Baik. Jadi biar apa semakin ngelotok seperti itu. Nah, barakallahu fikum Mas Sudiro. Nah, berikutnya Mas Arif. Apa ini? Baik. Mim masad mutaqaribain shagir atau kabir? Shagir. Kemudian kamil atau nakis? Mim masad. Ada dengungnya apa tidak? Berarti nakis. Taib. Jadi karena ada dengung jadi nakis. Kemudian biguna atau bila guna? Seperti itu, masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Nam, Mas Labib. Nam. Misalnya milladunhu. Mutaqariban terus. Kabir. Nakis. Ayo, kabir atau sagir dulu? Sogir. Sogir terus. Nah, baik. Baik, kemudian kamil atau nakis? Ada dengungnya enggak miladunhu itu? Kamil. Diguna atau bila guna? Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya Mas Lasmin. Contohnya mir rabbihim. Baik, masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya Mas Beni. Baik. Betul memang. Nah, sulatnya lebih ad-din. Ad-din yang Malik Yaumiddin, lam ketemu dal. Yaitu apa namanya? Ad-din itu alif lam apa namanya itu? Syamsiah berarti apa? Mutaja apa itu? Kalau syamsiah berarti apa? Mutaqaribain. Kemudian shagir atau kabir? Shagir. Taib. Taib. Dia pakai dengung apa enggak di sini? Ad-din. Tidak, berarti nakis atau kamil? Kamil. Taib biguna atau bila guna? Nah, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti satu lagi ya. Habis sisa sebelum praktek, satu lagi nanti ditanya lagi, ya. Nah. Oh gitu. Oh, taib, masya Allah. Oh gitu. Oh, taib, masya Allah. Nah. Taib, masya Allah. Nah. Taib. Nah, insya Allah semoga Allah mudahkan semuanya. Taib. 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 Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.